Duel kecanggihan, T-50I Golden Eagle Indonesia vs pesawat tempur ringan Malaysia, siapa lebih unggul? Di langit Asia Tenggara yang semakin ramai oleh persaingan teknologi militer, dua negara bertetangga bersiap unjuk gigi. Indonesia, dengan kebanggaan barunya, T-50I Golden Eagle, pesawat tempur ringan buatan Korea Selatan, kini dimodifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Sementara di seberang Selat Malaka, Malaysia mengandalkan armada pesawat ringan seperti Bae Hawk 208, dan dalam waktu dekat, akan diperkuat oleh FA-50, saudara kandung dari T-50I itu sendiri. Tapi, siapa yang lebih unggul? Apakah T-50I Indonesia cukup tangguh untuk menyaingi kekuatan udara Malaysia yang sudah lebih dulu memiliki Hawk dan akan diperkuat FA-50? Kita akan membahasnya secara tuntas, dari kecepatan, avionik, persenjataan, hingga strategi penggunaannya di medan tempur nyata. T-50I Golden Eagle, singa langit baru TNI AU. Indonesia mulai mengoperasikan T-50I sejak tahun 2014. Pesawat ini adalah hasil kolaborasi Korea Aerospace Industries (KAI) dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Meski sering disebut sebagai pesawat latih, jangan remehkan kemampuannya. T-50I bukan sekedar pesawat latihan, ia adalah light combat aircraft yang mampu membawa rudal udara ke udara, bom pintar, dan bahkan dilengkapi radar canggih LM-2032 dari Israel. Kecepatan maksimalnya mencapai Mach 1.5. Artinya, ia bisa menembus batas kecepatan suara, luar biasa untuk pesawat ringan. Ditambah dengan kemampuan manuver tinggi dan sistem fly-by-wire digital, T-50I sangat cocok untuk duel udara jarak dekat. Bahkan, banyak analis menyebutnya sebagai mini F-16, karena kemiripan desain aerodinamis dan sistem avioniknya. Malaysia dan armada pesawat ringannya. Malaysia, di sisi lain, memiliki Bae Hawk 108 dan 208, pesawat tempur ringan buatan Inggris. Hawk 208 dikenal sebagai pesawat yang tangguh dan mudah dipelihara. Ia telah membuktikan ketangguhannya dalam operasi militer Malaysia, termasuk serangan ke markas kelompok bersenjata di Sabah tahun 2013. Namun, Hawk 208 memiliki kelemahan, kecepatan subsonik. Ia hanya bisa terbang hingga kecepatan sekitar Mach 0.84, jauh di bawah T-50I. Dari sisi usia, Hawk 208 sudah digunakan sejak akhir 1990-an, artinya teknologinya sudah mulai tertinggal jika dibandingkan jet-jet tempur modern. Menariknya, Malaysia juga memesan FA-50 dari Korea Selatan, yang merupakan varian tempur lanjutan dari T-50. Namun, hingga pertengahan 2025, pesawat ini belum sepenuhnya operasional di skuadron RMAF. Dan bahkan jika telah aktif, FA-50 tetap akan menghadapi tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan doktrin dan kesiapan operasional seperti yang telah dicapai TNI AU dengan T-50I. Duel kekuatan, jika T-50I dan Hawk atau FA-50 bertemu di langit. Mari bayangkan skenario latihan tempur terbatas, T-50I milik TNI AU berhadapan dengan Hawk 208 atau bahkan FA-50 milik RMAF. Dalam pertempuran jarak dekat, T-50I memiliki keunggulan kecepatan dan manuver. Rudal M9 Sidewinder yang dibawanya sangat mematikan di dogfight. Ditambah radar pulse Doppler yang lebih mutakhir, T-50I bisa mengunci target lebih cepat dan lebih jauh. Sementara itu, Hawk 208 harus bergantung pada taktik low-level flying dan serangan cepat untuk menghindari radar. Tapi kecepatan subsoniknya membuatnya rawan tertangkap dalam dogfight. Jika Malaysia mengerahkan FA-50, maka duel akan lebih seimbang. Namun tetap, Indonesia sudah lebih dulu mengembangkan skenario latihan dan integrasi senjata dengan T-50I, memberi mereka keunggulan pengalaman. Persenjataan dan misi operasional. Dari segi persenjataan, T-50I bisa membawa bom pintar GBU-12 PFW-2, rudal Maverick untuk sasaran darat, hingga roket tak berpemandu. Di sisi Malaysia, Hawk 208 hanya bisa membawa bom konvensional dan rudal AIM-9L, tanpa kemampuan presisi setingkat PFW. Untuk misi operasional, T-50I sudah terbukti digunakan dalam patroli perbatasan, pengamanan udara nasional, hingga simulasi pertempuran udara modern. Ia bahkan digadang-gadang sebagai pengganti pesawat tempur lawas seperti Hawk 53 dan F-5 Tiger. Siapa lebih siap untuk perang modern? Perang modern tak hanya soal pesawat dan persenjataan. Ia juga soal doktrin, pemeliharaan,
interoperabilitas, dan kesiapan pilot. Dalam hal ini, Indonesia berada satu langkah di depan. TNI AU telah menjadikan T-50I sebagai tulang punggung pelatihan tempur generasi baru, menjembatani transisi pilot dari pesawat latih ke jet tempur seperti F-16. Selain itu, industri pertahanan dalam negeri, melalui PT Dirgantara Indonesia, ikut mendukung perawatan dan logistik T-50I. Sementara Malaysia masih dalam masa transisi dari Hawk menuju FA-50, yang berarti mereka masih membutuhkan waktu untuk membangun pengalaman dan kesiapan seperti yang telah dicapai Indonesia. Jadi, siapa yang lebih unggul? Jika duel terjadi hari ini, T-50I Golden Eagle Indonesia jelas lebih siap, lebih cepat, dan lebih modern dibanding Hawk 208 Malaysia. Dan jika FA-50 Malaysia baru mulai aktif, Indonesia masih memegang keunggulan pengalaman operasional yang tak bisa dibeli dengan uang. Tapi di dunia militer, segalanya bisa berubah cepat. Yang pasti, pertarungan di langit Asia Tenggara akan semakin menarik. Dan satu hal yang jelas, Indonesia tidak tinggal diam. Langit Nusantara akan selalu dijaga oleh sayap-sayap Garuda yang siap menerkam siapapun yang mencoba mengusik. Di tengah dinamika kawasan yang semakin panas, kesiapan dan kecanggihan alutsista menjadi taruhan utama. Indonesia telah membuktikan bahwa T-50I Golden Eagle bukan sekedar pesawat latihan biasa, ia adalah penjaga langit dengan taring yang tajam. Sementara Malaysia masih membangun kekuatannya, waktu akan menjadi penentu. Satu hal yang pasti, Garuda tak akan gentar menjaga langit pertiwi. Karena di setiap dentuman mesin jet tempur, ada semangat bangsa yang tak pernah padam. Terus dukung channel Elang Militer, karena kami akan terus menghadirkan analisis taktis, teknologi tempur, dan strategi militer dari seluruh dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena disinilah medan tempur pengetahuan dimulai.